selamat siang Bu Ernia. Kami dari Matematika 5 kelompok ke-7 di Project Batik. Dan perkenalan dulu, nama saya Seni sebagai voice over sebagian besar dan bagian transaksi. Nah, saya Alexander Medi Mulyana sebagai pembuat batik, video gebrak dan merekam prosesnya, membuat skripsi, voice over bagian rotasi. Saya Natania Syarin Sukanto dan peran saya yaitu membuat skrip voice over, membantu menentukan motif dan warna batik, dan juga voice over di bagian dilatasi. Nama saya Dominik Lovie Marvelade dan peran saya adalah mewarnai batik, mengedit video dan pose ke bagian translasi. Kali ini saya akan menjelaskan cara membentuk motif bunga. Kita menggunakan semicircle untuk membentuk motif seperti ini. Kemudian menggunakan semicircle lagi agar membentuk motif seperti bunga. Nantinya berbentuk seperti ini. Klik opsi ketiga dari kanan di pinggir kiri layar, klik opsi Translate by Vector, lalu blok motif bunga yang ada di tengah. Setelah itu, klik titik sekitar 4 titik ke kanan dan titik teratas motif. Setelah titik terbentuk, tarik garis ke arah kiri seperti ini, dan akan terbentuk motif lain yang telah tertranslasi. Setelah motif kedua dibuat, klik opsi ketiga dari kanan yang sama seperti tadi. Lalu klik opsi Reflect About Line dan blok motif kedua. Lalu klik garis Y atau garis vertikal dan motif ketiga akan muncul tepat di sebelah kanan motif pertama. Setelah motif ketiga terbuat, klik opsi di pinggir atas kiri, kemudian mengambil opsi Rotate Around Point. Setelah itu, kita blok motif kedua, kemudian kita klik ke titik pusat dan mengisi angle sebesar 90 derajat seperti ini, dan dilakukan lagi sama ini saja, dimasukkan sebesar 210 derajat seperti ini. Setelah semua motif terbentuk, tarik titik paling kiri yang ada pada garis translasi lebih jauh ke kiri hingga terbentuk ruang kosong di antara keempat motif bunga yang ada pada di pinggir. Hapus dulu titik-titik yang ada dalam ruang kosong tersebut, klik opsi ketiga dari kanan seperti tadi, lalu klik Delete from Point, blok motif pusat, dan klik titik pusat 0,0. Setelah muncul seperti ini, isi 2, dan nantinya motif pusat tadi akan membesar 2 kali lipat dari ukuran awal. Setelah terbentuk seperti ini, kita berikan finishing agar lebih menarik. Jadi kita ambil semicircle dan kita tarik ke bagian tengah sini, kemudian sama kita repeat sampai semua terbentuk seperti kali ini. Motif pertama sudah terbentuk. Setelah motif pertama terbentuk seperti ini, kita mengambil opsi segmen di atas kiri ini, kemudian kita tarik ujung ini ke arah sini sama seperti yang lain. Sekarang kita akan membuat motifnya menggunakan semicircle satu ini. Kita tarik turun, kemudian turun lagi, namun hanya satu, dan naik sini, dan naik lagi seperti ini. Bukan hal yang sama ke bagian lainnya. Untuk proses dilatasi yang kedua, pada motif ini, kita klik Delete from Point. Kemudian, blok motif dan klik di bagian ujung bawah dan ketik 0,5 agar motif menjadi 2 kali lebih kecil dari motif asli. Setelah didilatasi menjadi 2 kali lebih kecil, kita memilih opsi Translate by Vector, kita blok motif dan klik bagian blank dan klik lagi, kemudian arahkan ke titik bagian belakang. Pada bagian motif bunga yang pertama dibuat adalah mahkota bunga dengan menggunakan circumcircular arc.
Setelah terbuat, kita ke opsi dan reflect about line dan blok mahkota dan tekan ke garis tengah dekat motif bunga. Setelah motif 3 terbentuk seperti ini, kita akan merotasi motif ini menggunakan opsi rotate around point. Kita ambil opsi tersebut dan kita blok motif kedua ini. Kita masukkan angle sebesar 90 derajat. Kita lakukan hal yang sama selama 4 kali, hanya saja derajatnya berbeda semua, yakni 90, 180, dan yang terakhir 270. Dan pada akhirnya muncul motif seperti ini. Untuk memberikan rasa lebih menarik agar lebih estetik, kita membuat lingkaran di bagian sini seperti ini. Mengakhiri motif ini, kita bentuk segmen, kita ambil opsi pavement dan bentuk seperti kubus seperti ini. Seperti frame, kita buat seperti frame. Setelah berbentuk seperti ini, kita buat poligon atau segitiga menggunakan opsi poligon ini. Pada akhirnya kita membentuk seperti ini. Motif batik puspa lokal. Lalu kami menentukan warna apa yang mau dimasukkan ke dalam batik dan memang agak lama, namun akhirnya hasilnya seperti ini. Lalu kita merangkainya menjadi persegi panjang dan memberi judulnya agar bisa di print menjadi kain nantinya. Jadi ini dia hasil batik yang dibikin sepenuhnya dari GeoGebra atau dari matematika. Baik, segitu saja sebagian besar dari video kita hari ini. Sekian dan terima kasih buat yang Bagus ya? Apik lho jadi. Keren banget. Lu tinggal faktorin, lu nggak tahu cara faktor kan? Lu